Halo semuanya. Jadi saya akan membahas tentang demokrasi Pancasila dalam pemilihan umum. Sebelumnya, perkenalkan saya Intan Permatasari dengan NIM 24334024 dari Prodi D3 Keperawatan. Selamat menyaksikan. Pemilihan umum atau disebut juga dengan pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu juga salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan. Kedudukan Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum. Mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mutlak dilakukan pada pelaksanaan pemilihan umum. Dengan menerapkan sila-sila Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum, Indonesia menjadi negara yang demokratis. Semua regulasi pelaksanaan pemilihan umum harus mengacu pada nilai dan norma yang terdapat pada Pancasila. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, terdapat nilai ketuhanan, mengandung arti bahwa setiap masyarakat Indonesia, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang diusung, harus menerapkan nilai ketuhanan. Sisi religius yang terdapat pada setiap orang akan menjadikan pribadi yang taat kepada Tuhan dan memunculkan rasa takut terhadap kekuasaan Tuhan. Sehingga praktek kecurangan selama pemilihan umum dapat terhindarkan karena keyakinan bahwa setiap perbuatan dalam pengawasan Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab berarti pada saat pelaksanaan pemilihan umum, harkat, derajat, dan martabat manusia harus dijunjung tinggi sehingga tidak akan ada kejadian saling menghina dan mengejek antar pendukung calon. Sisi kemanusiaan pada setiap orang akan menjadikan pribadi manusia yang memiliki kepedulian terhadap sesama, meskipun perbedaan pandangan politiknya namun masih tetap satu visi dan misi, yaitu mensukseskan pergelaran pemilihan umum. Sila ketiga, persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan, maka dalam pelaksanaan pemilihan umum harus mengedepankan sisi persatuan, bahwasannya meskipun berbeda pilihan dan pandangan politik, tapi tetap mengusung semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan mengimplementasikan sila ketiga ini, masyarakat tidak akan berperilaku diskriminasi berdasarkan ras, suku, bahasa, agama, dan budaya. Dengan begitu, pelaksanaan pemilihan umum akan berjalan kondusif tanpa menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan di masyarakat akan terjadinya chaos atau kekacauan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam pemusyawaratan perwakilan terdapat nilai kerakyatan yang berarti pada hakikatnya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini diimplementasikan dalam pelaksanaan pemilihan umum secara langsung di mana setiap masyarakat mempunyai hak yang sama dalam menyalurkan suara politiknya. Selain nilai kerakyatan, dalam sila keempat pun terdapat makna musyawarah, mufakat. Hal ini akan menyadarkan bagi pihak yang kalah untuk bersikap legowo dan tidak memaksakan kehendak serta segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan cara damai tanpa kekerasan fisik dan pertumpahan darah. Terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengandung nilai keadilan yang berarti setiap warga negara Indonesia mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dalam berbagai hal termasuk saat pelaksanaan pemilihan umum. Tidak hanya masyarakat yang berada di kota-kota yang dapat berantisipasi dalam kegiatan pemilihan umum, akan tetapi masyarakat yang berada di seluruh pelosok negeri pun mempunyai kesempatan untuk menyalurkan suaranya tanpa terkecuali. Bahkan masyarakat yang mengalami kesulitan karena faktor usia ataupun keterbatasan fisik tetapi difasilitasi untuk dapat memilih calon presidennya. Dampak pemilihan umum di Indonesia. Dampak pemilu di Indonesia terutama menjelang pemilu 2024 mencakup beberapa aspek. Pertumbuhan ekonomi. Pemilu diperkirakan dapat meningkatkan produk domestik bruto atau PDB sebesar 0,6% hingga 1,3% berkat pengeluaran pemerintah yang signifikan dan konsumsi masyarakat.
Kenaikan konsumsi. Aktivitas politik selama pemilu mendorong peningkatan konsumsi terutama dalam sektor retail dan jasa, meskipun investasi cenderung menurun karena ketidakpastian. Yang ketiga, legitimasi atau responsivitas. Pemilu memberikan legitimasi kepada pemerintah terpilih dan mendorong calon untuk lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Yang keempat, ketidakpastian investasi. Investor cenderung menunggu hasil pemilu sebelum mengambil keputusan investasi, menciptakan pola-pola wait and see yang dapat menahan arus investasi. Solusi dan saran yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah adalah: yang pertama, yaitu maka setiap masyarakat Indonesia harus menggunakan hak pilih untuk memilih wakil rakyat agar hak pilih tidak terbuang sia-sia. Yang kedua, meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan sejak dini, baik di sekolah maupun komunitas. Yang ketiga, yaitu mempermudah proses pendaftaran pemilih dan memberikan informasi yang jelas tentang hak suara. Keempat, yaitu masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan pemilu untuk mencegah praktik politik uang dan manipulasi hasil. Yang kelima, mengajak partai politik dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam sosialisasi pemilu dan mendorong partisipasi pemilih yang jujur. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan.